akan menetap dengan kekal di surganya Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah, yang mana dengan ketidakadaannya Islam dan iman di dalam dadanya seseorang, maka Allah jadikan ketetapan baginya untuk menjadi penghuni neraka seabadi-abadinya. Na'udzubillah. Alhamdulillah, ayuhal ahbab hadirin, saya nggak panjang lebar malam ini. Biasanya kita bahas kitab Tanqihul Qaul, mungkin malam ini belum bisa. Tapi agak ada sedikit yang perlu saya ingatkan buat diri saya sendiri terutama. Dan mungkin bisa diambil manfaat dengan antum hadirin. Dengan banyaknya kejadian dan fenomena di akhir zaman ini. Wallahi man arada as-salama, siapa yang berkenan mendapatkan keselamatan dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, fa'alaikum antamassak bi aslafina salih. Enggak usah khawatir, enggak usah repot. Cukup kita pegang teguh dengan ajaran yang para salafun salih. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang sampai kepada cucu-cucunya, Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, diteruskan sampai ke Faqihul Muqaddam, diteruskan sampai ke Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, diteruskan sampai ke Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, diteruskan lagi sampai kepada muridnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wallah ahbab, kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, apapun kejadian yang sedang menimpa kita, apapun ujian yang sedang Allah berikan kepada kita, ini enggak lebih enggak kurang tujuannya untuk ngingetin kita, karena kita sudah banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Saya dengar rekaman ceramahnya Habib Umar bin Hafidh, kalau nggak salah tahun 95an di tempatnya itu di Solo, di masjidnya Habib Anis Al-Habsyi. Beliau katakan, khususan lil habaib, khususan lil habaib, gumu, kata Habib Umar, bangun ayo, khudul waratha min jaddikum min nabiyikum, ambil warisan kalian punya datuk, kalian punya nabi, hadza Rasulullah. Sebelum mereka orang-orang kafir yang bangkit, malah mereka yang ambil warisan. Dan sekarang kejadian, kenyataan yang pahit sedang kita alamin. Kenyataan yang pahit sedang kita alamin, Masya Allah. Karena apa? Ini teguran dari Allah Ta'ala, dikasih nikmat yang besar kita sama Allah, tapi kita lalaikan. Banyak kita nggak hiraukan. Salah satu hal perkara yang diwariskan dari Rasulullah ke para cucunya, ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, sampai kepada datuk kita yang lainnya, ada urusan al-ithar ma'allah, mengutamakan, memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ngaku cucunya Rasulullah, siapa yang ngaku umatnya Rasulullah, maka sepatutnya dia tiru Rasulullah. Sepatutnya dia tiru Rasulullah. Yang disifatkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di dalam Simtud Durar, basyarun lakal basyar. Manusia yang enggak ada manusia yang kayak gitu, mau ditiru dari apanya susah. Hadza basyarun lakal basyar. Tapi ada satu hal yang ditinggalkan sama Rasulullah buat kita, dijadikan bekal oleh kita, yaitu urusan prioritas kepada Allah Ta'ala. Urusan memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sejarah kita punya sejarah kita punya salafun saleh, Masya Allah. Kita lihat Syekh Abu Bakar bin Saleh, kita dengar hikayatnya beliau, kita dengar hikayatnya fulan lagi. Ada, wallah, kita pasti takjub
dengan kelebihan, kemuliaan, keagungan yang beliau-beliau miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar bin Salim punya keramat seperti ini. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas seperti ini. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf 40 tahun nggak tidur, kalau nengok kanan lihat surga, nengok kiri lihat neraka. Padahal kalau kita dapat nikmat kayak gitu, kita langsung baring kanan biar lihat surga terus. Tapi Habib Abdurrahman As-Saggaf nggak mau kayak gitu. Beliau anggapnya hada istidrat. Saya takut dibawa diuji dengan nikmat ini, sehingga saya menjadi minal mustadrijin, orang-orang yang tergolong ke dalam golongan orang yang istidrat. Sehingga beliau tinggalkan tidurnya 40 tahun. Kita lihat Syekh Umar Muhadhar dikasih maqam martabat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang maqam, bukan sembarang martabat. Bahkan beliau Syekh Umar Muhadhar diberikan julukan Sultanul Auliya fi kulli zaman wal makan. Sultannya para wali di setiap zaman dan di setiap tempat, di setiap negeri. Sultan walinya itu Syekh Umar Muhadhar. Wal mutasarrif bil idnil maula. Yang kalau berbuat sesuatu itu segala hal yang beliau amalkan sesuai dengan apa yang Allah mau, udah pokoknya. Yang mana Allah ridho dengan keridhoannya, Allah murka dengan murkanya. Jadi kalau beliau ridho dengan kita, Allah ikut ridho. Pokoknya mana yang Syekh Umar Muhadhar senengin, Allah turut senang. Mana yang Syekh Umar Muhadhar kira-kira murka sama dia, Allah pun murka sama dia. Kok bisa? Kok bisa? Saya baca di salah satu syairnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau katakan, gak usah heran, kata Habib Abdullah Haddad, ulaika abdalun nabiyina abrazu. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai khalifah atau penggantinya Nabi, yang Allah tampakkan li fadli Rasulillahi fi khairi millatin, karena barakah sebaik-baiknya Nabi ini di dalam ajaran ini, kata Habib Abdullah Haddad. Lalu kenapa bisa begitu? Apa kata Habib Abdullah Haddad? Ibadun kiramun azarullaha rabbahu. Ya, Allah ini memiliki hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang agung, yang memiliki kehormatan yang begitu dahsyat di sisi Allah. Bagaimana kiranya mereka beliau-beliau ini dapat bisa mendapatkan kehormatan seperti itu di sisi Allah Ta'ala? Barakah apa? Kata Habib Abdullah Haddad, atharullaha rabbahu. Karena mereka beliau-beliau senantiasa memprioritaskan urusan yang sama Allah Ta'ala. Kalau kita ya banyakkan lalainya, terutama ana nih, lagi nanggung, ntar dulu sholatnya. Lagi asyik nih kerjaan, lagi kurang dikit lagi nih, ntar dulu sholatnya, ntar dulu. Waduh, al-afu, aneh lagi masih kelibat kerjaan nih, aneh jadi nggak bisa duduk di majelis ta'lim. Padahal kata Habib Zain bin Smith, bukan dikatakan Habib Zain bin Smith secara pribadi, tapi beliau nukilkan sesuai pemahaman dari riwayat hadis yang beliau ambil saripatinya. Beliau katakan anal ilma, bahwasanya ilmu arfa'u wa afdalu min sahiril a'mal allati yataqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Ilmu ini, belajar ilmu, ngamalin ilmu serta mengajari ilmu, belajar ilmu, ngamalin ilmu, ngajarin ilmu itu, nyebarin ilmu itu. Kata beliau, ini adalah amalan yang paling afdal dari seluruh amalan yang ada, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi banyak orang yang menyepelekan urusan kayak gitu. Majelis taklim dapat apa? Ini nggak dapat apa-apa. Datang majelis taklim nggak dapat duit. Kita duduk di majelis taklim nggak dapat duit. Tapi dapat sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Dapat sesuatu yang nggak bisa kita bayarin pakai harta kita, itu nggak bisa. Kalau anak nggak salah ingat dulu, anak pernah dengar ceramahnya Habib Salim Asy-Syathiri. Anak pernah dengar ceramahnya Habib Salim Asy-Syathiri. Dulu orang di zaman Habib Alwi bin Syahab, jitnya Habib Abdullah bin Syahab, kalau hadir ke majelis surur, masjid surur, itu persiapan. Ada persiapan yang orang-orang lakukan. Apa persiapannya? Ngosongin perut. Ngosongin perut. Kenapa dapat makan di masjid surur, di maulid surur dapat makan? Oh enggak. Tapi subhanallah, karena murninya bersihnya orang-orang tarik. Waktu beliau hadir ke majelis surur yang dipimpin sama Habib Ali bin Syahab, pergi dalam keadaan perut kosong, lapar, pulangnya kenyang. Padahal suguhannya cuma gahwa biasa Habib ya. Benar ya? Sama air putih. Tapi kenyang, wallah, masya Allah. Itu orang yang hadir majelis surur itu syaba'an butunuhum. Perut-perutnya beliau-beliau ini, mereka ini kenyang dengan asrar dan nur yang Allah turunkan di situ. Makanya ada bilang, sekarang orang enggak memprioritaskan majelis ta'lim. Urusan yang sama Allah dia enggak prioritaskan. Bagaimana dia mau mendapatkan kekeramatan dari Allah? Dia mau mendapatkan penghormatan, keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak salah Habib Abdullah Haddad bilang, kalian gak usah heran kalau melihat kisahnya wali. Keramatnya kita gak bisa tiru, tapi amalnya yang membuat kita ini menjadi mulia, kita bisa tiru. Ibadun kiramun atharullaha rabbahu. Mereka ini hamba-hamba Allah yang mulia, yang senantiasa memprioritaskan urusan Tuhannya. Sehingga apa? Fa'atharullaha waqtasahum bil wilayah. Sehingga Allah memprioritaskan beliau-beliau serta memberikan sebuah kekhususan dengan kewilayaan, dengan kewalian. Wali berarti dengan derajat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memprioritaskan Allah taala cuma dengan waktu itu toh. Betul nggak begitu? Kita bagi waktu kita buat Allah Ta'ala. Yang kita bagi ini waktu kita toh buat Allah. Waktu yang biasanya kita pakai buat cari duit, ini kita potong sedikit buat Allah Ta'ala. Tapi Allah gantinya, Allah bayarnya bukan dengan duit, tapi ada hal yang gak bisa dibeli bagi duit, dengan hal yang lebih mulia dari duit. Terus apa kata Habib Abdullah Haddad? Wa asahum bil qurbi minhu wa bir ridha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau-beliau itu apa yang Allah karuniakan? Kedekatan dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ini udah di luar kapasitas ibadah kita. Ada kita ini banyak yang orang soleh dari kita banyak. Ahli ibadah, ibadahnya tepat waktu, ngajinya masya Allah. Tapi yang dimaksud di dalam kalimat ini sama Habibullah Haddad bukan sekedar dekat, tapi yang sudah bisa merasakan kelezatan ibadahnya dia sama Allah Ta'ala, manisnya imannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah kasih kewalian aja, bahkan Allah anugerahkan kepada orang-orang ini apa? Bil gurbi minhu. Allah kasih karunia berupa kedekatan dengan Allah Ta'ala wa bir ridha. Kemudian Allah kasih karunia dengan keridhaan. Allah ridha sama beliau, sama mereka. Habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati. Serta Allah suguhkan
minuman-minuman khusus spesial buat mereka-mereka dengan cawan-cawan mahabbah, dengan cawan-cawan cinta dari Allah Ta'ala. Yadfa'u bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yagshifu razaya wa yabdi kulla khairin wa ni'matin. Kita bisa hidup nyaman, tenang, tentram, damai kayak sekarang bukan karena ada sesuatu hal dari diri kita, tapi barokahnya beliau-beliau. Karena dengan barokahnya beliau-beliau, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Allah angkat, Allah hilangkan, Allah jaga kita dari petaka, dari bala. Bahkan dengan wasilahnya beliau-beliau, Allah tampakkan segala macam bentuk kenikmatan, keberkahan. Allah turunkan kenikmatan dan keberkahan. Masya Allah. Barokahnya beliau. Jadi mungkin ini sedikit kalamnya Habib Abdullah Haddad yang bisa kita ambil. Harus kita bisa ambil ini. Kita ambil faedahnya, kita ambil pelajarannya dari apa yang dibilang sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Zaman mau rusak, masa bodoh amat, memang udah sunatullah. Fitnah mau bermunculan, memang harus kayak gitu. Lazimnya zaman dekat kiamat fitnahnya banyak, balaknya banyak, ujiannya makin dahsyat. Tapi yang nggak lazim kalau kita sampai cacat hubungannya sama Allah. Kok kenapa jadi kita yang kena fitnah? Na'udzubillah. Zamannya mau hancur, nggak apa-apa, kitanya jangan hancur. Fitnahnya berterbangan di mana-mana, nggak apa-apa, yang penting fitnahnya nggak sampai ke kita. Mau selamat gampang. Punya irtibat sama beliau-beliau, punya hubungan sama beliau-beliau. Siapa yang punya irtibat hubungan sama beliau-beliau, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kata Habib Abdullah Haddad, man kunna ma'ahum, barang siapa yang kami menjadi bagian dari dalam hidupnya, ma bansahum, kata Habib Abdullah Haddad, saya nggak bakal lupain mereka. Walaupun mereka sudah lupa sama kita lagi, kata Habib Abdullah Haddad. Kita rutin baca Ratibul Haddad, Masya Allah. Kita jalanin apa aurat zikir yang Habib Abdullah Haddad ajarin. Kita ikutin amaliyahnya Habib Abdullah Haddad. Begitu mungkin kita besok kerja atau dapat kerjaan yang baru atau dapat kesibukan yang memang super sibuk, banyak yang akhirnya yang menjadikan kita banyak luput dari amalan-amalan kita yang kita biasa amalin. Apa kata Habib Abdullah Haddad? Walaupun dia lupa, kita orang nggak bakal lupa sama dia, kata Habib Abdullah Haddad. Kalau kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa man dakhal fihi ma hum la yakhaf. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengnya mereka, nggak usah takut. Kata Habib Ali Habsyi, nggak usah takut. Di sini kita punya pegangan, Ini azimat yang paling top. Jimat yang paling keren, yang paling dahsyat. Kita punya hubungan sama beliau-beliau. Masya Allah. Hati-hati. Kita terus introspeksi diri kita. Makanya dipesan sama Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai kalian orang-orang yang beriman, introspeksilah diri kalian senantiasa. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, introspeksi diri kalian di hari yang telah lalu untuk diperbaiki di hari besok, jangan diulang lagi. Kalau kata Imam Al-Ghazali menjelaskan makna ayat itu, biar kamu introspeksi amalan apa saja yang sekiranya kamu butuhkan, yang perlu diperbaiki, agar apa? Litajidu thawabaha yaumil qiyamah, agar kamu besok puas mendapatkan ganjarannya, pahalanya di hari kiamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ja'alna min ahlil ladzina lahu irtibat bi aslafin salih. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang punya irtibat, hubungan dengan salaf.
Asallahu yuqawi irtibatana bi aslafina salih. Mudah Allah perkuat kita punya hubungan dengan aslafuna salih. Wa yudkhiluna a'malana fi a'malihim, dan Allah masukkan amalnya kita ke dalam amalnya beliau-beliau. Wa niyatana fi niyatihim, Allah masukkan niat kita orang ke dalam niat beliau-beliau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha الحبش اليوم غنى بغى تقولون منا وما طلب ضامنينا دركا يا المدينة وما طلب ضامنين دركا يا أهل المدينة يا أهل القلوب السليمة نظرة بعين الرحيمة وفضلكم طالبين دركا يا أهل المدينة وفضلكم طالبين دركا يا أهل المدينة يا أهل الدرك عاونونا في كاف حالي ولونا ما عندنا ناظرين دركا يا أهل المدينة ما عندنا ناظرين دركا يا أهل المدينة خصوصا فقيه المقدم لبو سلمنا من الذنب ورابطتنا المكينة دركا يا أهل المدينة سقافنا مدري الهم نور إذا الكون قد عام السر من سر سينا دركا يا أهل المدينة سر من سر سينا دركا يا أهل المدينة سكران من كافشينا وأولاده الكل منهم بو بكر مقوي رسينهم سكران من كافشينا دركا يا أهل المدينة محضرنا للشدايد للجيش حامي وقايد مروي ذلاق السنين دركا يا أهل المدينة مروي
المدينة والشيخ لي حل عينك منه فضائل لنا جات سوقهم حوا كل عينك دركا يا أهل المدينة سوقهم حوا كل عينك دركا يا أهل المدينة والشيخ مولاه رضا الفيض من سر فيضان وزنته دايم رزينه دركا يا أهل المدينة ووزنته دايم رزينه دركا يا أهل المدينة وولد علوي حبيبي ليمو شرقني مغيبي سر العلوي أمينة دركا يا أهل المدينة حداد شيخ الطريقة معدن علوم الحقيقة نزلت عليه السكينة دركا يا أهل المدينة نزلت عليه السكينة دركا يا أهل المدينة وحمد شهاب المعاني بن زين لي شل حملي يكفي على جملة أهلي دركا يا أهل المدينة بحقهم يا إلهي انظر إلى عبد الله يرجوك يا الله تعينه دركا يا أهل المدينة يرجوك يا الله تعينه دركا يا أهل المدينة واحفظه من كل علة واصلح له الأمر كله دنيا وأحوال دينه دركا يا أهل المدينة وصلي الله على حمد الهاشمي الممجد من هو لوحيك أمينة دركا يا أهل المدينة وآله والصحابة واتباعه والقرابة أهل العهود المكينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة دركا يا أهل المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول
ربنا اعترفنا